jadi harus nyumbangin suaranya lah ya. Lagu Pramuka ya? Ya. Biar sesuai nih, kita mau kemah lagunya lagu Pramuka. Tahu kan lagu Pramuka? Ayo biar kompak nih berdua diskusi dulu. Lagu apa? Kompak nih. Tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpasang tiup sang bayu. Api menjilat-jilat, langit putar bimbang, membawa kerana dalam impian. Dengarlah, sayup-sayup, suara merdu memecah malam. Jauhlah dari kampung, menunjuk kata hati, menabakku pada bunda pertiwi. Kalau tunas kelapa beneran kan berat ya, ditaruh di baju kan berat banget gitu. Jadi bayangan tunas kelapa. Nah itu jadi adalah salah satu lambang kita, lambang Pramuka. Kalian tahu kenapa filosofi dari tunas kelapa itu? Tunas kelapa itu bisa tumbuh di mana saja, atau kelapa itu bisa tumbuh di mana saja. Itu artinya apa? Setiap anggota Pramuka harus bisa beradaptasi di lingkungan apapun. Ya, jadi kita bisa beradaptasi yang positif. Ya, kemudian apalagi selain bisa tumbuh di mana saja, semua bagiannya bermanfaat. Berarti filosofinya kita sebagai anggota Pramuka harus bisa bermanfaat, harus berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi diri sendiri yang paling terpenting. Ya, kemudian apalagi bahwa kelapa itu tumbuhnya tinggi ke atas, nyiurnya melambai tinggi. Itu artinya apa? Ayo, artinya setiap anggota Pramuka harus memiliki apa? Memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, jadi kalian harus punya cita-cita yang tinggi. Ya, jadi nggak salah untuk kita bercita-cita. Kemudian kelapa itu akarnya sangat kokoh. Ya, benar ya, sangat kokoh sekali kalau kelapa. Itu artinya apa? Secara filosofi bahwa anggota Pramuka harus memiliki pendirian yang kuat. Ya, jadi kalian sebagai anggota Pramuka harus punya pendirian yang kuat. Nanti kalau di sekolah diajak ngebully temen, nggak boleh, nggak mau. Ya, kita harus punya pendirian yang kuat. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya, jangan sampai kita melanggar aturan sekolah. Kita harus punya pendirian yang kuat. Nah, sekarang kita dibatasi waktu ya. Jadi di Pramuka tentu kalian punya seragam. Ya, seragam Pramuka. Apa warna seragam kita? Coklat muda untuk baju dan coklat tua untuk celana atau rok. Kenapa warna coklat? Ayo. Kenapa? Kenapa warna coklat? Itu melambangkan apa coklat? Melambangkan tanah atau pertiwi. Ya. Jadi pertiwi atau tanah itu bisa menumbuhkan banyak hal. Ya, apa ditanam itu bisa tumbuh. Nah, seperti itu kenapa dipilih warna coklat. Nah, sekarang jadi dalam seragam Pramuka ini ada beberapa atribut yang harus kalian pahami betul. Ya, jangan sampai ditanya kenapa sih pakai ini, saya nggak tahu gitu. Nah, pertama kita cek dari atas. Ya, yang topinya apa namanya? Yang cowok namanya baret, yang putri. Ayo, kalian yang pakai saya nggak tahu. Yang cowok namanya baret, yang putri namanya. Ayo. Apa namanya? Topi atau? Ya, topi atau biasa disebut dengan goni kalau nggak salah. Ya, jadi lebih familiarnya yang putri disebut dengan topi. Nah, topi di sini warnanya coklat juga, ya. Kemudian ada tatop, tahu tatop? Yang ini, tapi ya. Yang ini tatop. Ya, tatop Pramuka. Kalau kalian di SMA Penegak itu warnanya pasti kuning. Kemudian ke bawah ada kacu dulu. Kacu warnanya merah putih. Jadi kalau kalian bawa kayak baju Pramuka itu kacunya harus merah putih.
Ya, kalau yang lain mungkin kakak panitianya itu pakai scrap namanya, beda dia warnanya. Ya itu scrap. Kemudian kalau kacu merah putih itu kenapa merah putih? Melambangkan bendera. Kenapa ditaruhnya di dada? Kenapa nggak di kepala diikat? Di lengan diikat? Kenapa di dada? Karena apa? Karena kita sebagai anggota pramuka itu merah putih harus mendarah daging, melekat di dada kalian. Ya, tetap ingat dengan merah putih. Ya, jadi nggak mau goyah disuruh jadi teroris, nggak boleh. Ya, jadi harus ingat sama merah putih. Kita ini Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian ya. Nah, jadi pada bagian lengan kanan ada beberapa emblem yang harus kalian ketahui. Yang paling atas apa namanya? Jembrana namanya, bukan. Namanya apa? Pita wilayah. Ya, jadi karena kita berada di wilayah Kuarcap Jembrana, jadi tulisannya Jembrana. Ya, pita wilayah. Di bawahnya ada apa ini? Nomor gudeg. Nomor gudeg kita 03060 yang putri. Yang putra 03059. 03 ini apa artinya? Ayo. 03 itu artinya Kuartir Ranting Jembrana atau Kecamatan Jembrana. 01 itu dari Melayu, 02-nya itu negara. Yang sekolah di negara pasti 02 depannya. Kita di Kecamatan Jembrana pasti 03. Ya, kemudian di belakangnya disusul dengan 060 yang putri, 059 yang putra. Ya, itu artinya gudeg kita terregister itu nomor 59 atau kita daftarnya nomor 59 waktu itu yang putra, yang putri 60. Ya, jelas ya. Kemudian di bawahnya ada apa? Tulisannya Bali. Itu kalau logo provinsi bukan. Logo provinsi kan beda ya. Nah, ini menunjukkan kuartir daerah Bali. Ya, kita berada di naungan kuartir daerah Bali. Jadi warnanya biru muda, ada bayangan pos kelapa berbentuk mirip gapura. Ya, itu bisa setiap provinsi punya bed kuarda yang berbeda-beda. Ya, Jawa Timur beda, di Bali beda, dan daerah lain juga berbeda. Oke, paham yang ini? Bisa ya? Selanjutnya dibalik. Nah, di sini ada apa? Paling atas. Identitas atau sangga. Ya, jadi ini adalah sangga perintis, berarti kakaknya merupakan anggota dari sangga perintis. Di bawahnya ada apa? Bed ambalan. Ya, bed ambalan kita nanti kalian pasti sudah pakai bed. Itu punya nama. Ambalan kita yang putra apa namanya? Insinyur Juanda Kertawijaya. Yang putri? Raden Ajeng Kartini. Kenapa namanya Insinyur Juanda sama Raden Ajeng Kartini? Ayo, kenapa? Berarti kita pakai nama pahlawan ya. Jadi nama ambalan itu adalah sebagai bentuk identitas yang harus kita junjung. Berarti yang putra sangat mengidolakan Juanda Kertawijaya. Yang putri itu mengidolakan Raden Ajeng Kartini. Jadi nama ini dipilih saat musyawarah gugus depan. Ya, kapan? Ini sudah dari pertama dibentuknya ambalan kita. Ya, termasuk saya yang dulu jadi siswa ini sudah ada nama Insinyur Juanda dan juga Raden Ajeng Kartini. Ya, jadi sudah dibentuk dan disepakati saat musyawarah gugus depan atau musgus. Selanjutnya ada beberapa tanda apa ini namanya? Yang kecil ini TKK, tanda kecakapan khusus. Ya, nanti kalian bisa pilih mau TKK berkemah, ini berkemah. Ya, ada TKK menjahit, ada TKK gerak jalan ya. Yang ini memasak, yang ini menabung. Ya, ada 10 TKK wajib. Ya, ada jaga kampung, bertanam dan sebagainya. Nanti boleh dikembangkan. Kemudian di atas ini apa namanya? Apa namanya? Ayo. Apa namanya? Jangan sampai ini kamu pakai apa nggak tahu, disuruh sama panitianya gitu, nggak boleh. Harus tahu dong yang paling sering kalian pakai nanti. Apa namanya?
tanda kecakapan umum Bantara. Ya, bahwa kalian sudah pada tingkatan penegak Bantara. Ya, jadi secara arti kenapa ada tunas kelapa 2 itu ada juga maknanya. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Ada ini yang ungu. Ini penting nih, semua pasti isi. Itu apa? WOSM. Ya, sebagai bentuk lambang organisasi pramuka internasional atau kepanduan dunia. Kemudian yang ini, nah yang coklat, yang cowok kan beda bentuknya ya, di kantong. Yang putih di leher. Ini apa namanya? Ayo, jangan sampai nggak tahu ini. Paling penting dari SD kan udah isi ya. Nah, tapi nggak tahu namanya kan masang-masang aja. Jangan sampai seperti itu. Harus tahu. Namanya apa? Tanda. Ayo. Tanda pelantikan. Jadi kalau sudah pakai ini berarti kalian merupakan anggota sah pramuka. Ya, ini namanya tanda pelantikan. Cuma bentuknya beda, yang putri dan yang putra. Selebihnya ini merupakan apa? Tanda penghargaan. Ya, misalnya yang warna merah ini berapa kilo ya jalan kaki ya? Ada ketentuannya. Ya. Kemudian ini namanya Fiska. Kalau kalian ikut kegiatan tertentu dapat Fiska. Ya, itu yang saya jelaskan di awal, itu yang harus wajib kalian ketahui. Ya. Kemudian yang lainnya nih, kalau kalian ikut kegiatan sampai ke nasional gitu baru dapat Fiska, dapat Tigor, dapat tanda penghargaan yang lain. Paham? Ya, paham. Gimana? Sudah mengantuk? Cuacanya sejuk sekali ya. Lama-lama jadi mengantuk. Nah, demikian dari saya untuk closingnya. Sekarang saya minta kalian membentuk kelompok, ya, bebas, ya, bebas, bentuk kelompok bebas. Jumlahnya 4 orang. Bisa berdiri 1, 2, 3, silakan. 4 orang. Yang sudah bisa berdiri nanti bisa 3. Paling tinggi. Ayo. Paling tinggi Gus, bukan paling lebar. 4. Yang paling tinggi ya, nanti dapat hadiah. 4. Bebas versi kalian ya. Versi kalian. 5. Ini baru itu 5. Lagi 5. Menara sepatu. Itu yang unik ya. 6. Tujuh. Yang sudah nanti bisa berdiri ya. 8. Sampai besok. Ada. Gimana nih, Pak? Sentangnya. Bukan. Menara kaki. Dis ya, dis. Cluenya adalah menara sepatu. Menangnya yang ini ya, paling tinggi. Oke. Ambilin hadiahnya, snack. Ini paling banyak dapat hadiah nih Pak. Di sana dapat hadiah, sini dapat hadiah. Mantap nih. Salah mengartikan nih.